menjadi orang tua itu memang layak untuk dihormati kalau salah satu dari 4 itu dilakukan. Dalam poin itu yang kedua adalah ayah dan ibu adalah guru yang pertama. Menjadi orang tua itu selain melahirkan yang diibaratkan sebagai Dewa Brahma, menjadi ibu dan ayah itu adalah guru yang pertama. Kenapa dikatakan guru yang pertama? Karena sebelum mengenal dunia pendidikan, anak-anak itu mengenal dunia melalui ibu dan ayah. Anak-anak bisa salah bukan karena sekolahnya. Ibu, bapak harus menyadari, kadang-kadang orang tua lebih cenderung untuk memilih sekolah daripada melihat ke dalam bagaimana pola di dalam pengasuhan. Karena waktu yang paling banyak di dalam membangun diri seorang anak ini adalah bersama dengan keluarga. Apalagi saat ini sudah masuk di era digitalisasi. Kita tidak alergi. Jadi tadi disampaikan, oh bahaya digital begini, bahaya digital begitu. Kemudian kita berpikir kalau begitu kita kembali lagi ke zaman dulu lagi. Ya tidak bisa. Kita tidak anti dengan teknologi, tetapi jangan sampai peran orang tua diganti oleh teknologi. Ini yang harus mesti ibu bapak catat. Terus bagaimana Bante? Kalau zaman sekarang ini anak lebih dekat dengan teknologi daripada orang tuanya. Penting yang ingin Bante sampaikan di sini adalah yang pertama, komunikasi itu sangat penting sekali. Keluarga itu ya, ibu, bapak, dan anak butuh tali penghubung. Tali penghubungnya adalah komunikasi. Jangankan ibu dan bapak dan anak, suami istri itu pun juga perlu komunikasi. Makanya kecerdasan di dalam menggunakan sarana di era sekarang ini yang harus diperhatikan. Ya tidak menyindir, kan ada guyonannya. Anak itu meniru orang tua. Kalau di zaman sekolah kan ada guyonannya. Murid kencing berdiri. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya apa? Kurang lebih apa yang disaksikan, apa yang dipertontonkan, itulah yang akan diikuti. Jadi sebagai orang tua, anak-anak itu juga memperhatikan loh. Jangan anggap oh masih kecil belum ngerti. Enggak. Pintu indria sudah mulai terbuka. Di situ pasti ada penilaian. Di situ juga ada observasi. Komunikasi kenapa saya katakan penting? Karena untuk membangun hubungan kedekatan ini butuh ngomong-ngomong. Karena kalau orang tuanya sibuk, tidak ada waktu untuk berbicara dengan anak. Pertanyaannya, anak bicara sama siapa? Kalau stres, mungkin pekerjaan, stres, mungkin karena tugas sekolah. Kalau tidak ada ibu bapak yang diajak berbicara, dia berbicara sama siapa? Ah Bante, kan dia tidak ngerti, kita kan banyak urusan. Dia juga manusia loh. Dia juga butuh perhatian. Kan ada salah satu komedi, ya komedi. Dek, nanti kalau besar cita-citanya jadi apa? Adik itu jawab apa? Kalau besar mau jadi HP. Itu guyonan itu. Ada serial humor. Anak kecil itu ditanya sama ibu bapaknya. Kalau besar nanti adik mau jadi apa? Jadi HP. Mamanya bilang, kenapa mau jadi HP?
Karena kalau HP itu berbunyi, mama langsung pegang. Kalau giliran saya berbunyi, tidak pernah diperhatikan. Bapaknya juga tanya, kok bisa begitu? Iya, papa juga sama. Papa lebih suka ngajak main sama HP-nya daripada papa ngajak main dengan saya. Tuh, anak juga manusia. Jadi bukan barang yang harus diletakkan, disimpan di rumah. Makanya butuh perhatian. Dan untuk membangun perhatian ini, komunikasi itu penting Bapak Ibu. Ya, komunikasi penting. Jauh di mata, jauh di mata, jauh di mata, dekat di hati, itu HP. Tapi kalau sudah dekat di mata, tidak pernah dicolek sedikit pun. Rumah yang besar, tidak ada suasana kekeluargaan. Rumah yang sudah dibangun dengan rumah tangga yang bagus, tidak ada keharmonian. Semua jalan masing-masing. Satu di sana, satu di situ, satu rebahan di sini, satu rebahan di sana. Suasananya itu persis tidak saling mengenal. Katanya mau mengasuh, tapi tidak ada perhatian. Makanya di zaman era digitalisasi ini, yang pertama yang ingin Bante sampaikan adalah komunikasi ini mungkin harus dilatih ya. Gimana sih ngomongnya dengan anak? Jangan sampai ngomong, habis Bante dia tidak minta sesuatu kok bicara apa? Kadang-kadang kan orang tua begitu. Kalau anaknya tidak manggil, tidak ada responsif. Kalau anaknya tidak ada keluh kesah, tidak ada tanggapan. Jadi di sini penting bagi Anda sekalian, karena ini adalah untuk masa depan, kita juga perlu investasi. Karena apa yang kita lakukan ini sebetulnya juga akan kembali. Bagi Anda berumah tangga, kalau saya tidak berlaku untuk hal ini. Ya, kalau Anda berumah tangga, apa yang Anda lakukan kepada anak Anda, itu akan menjadi apa yang Anda petik di masa depan. Kalau dulu Anda membiarkan anak Anda, siap-siap. Ketika tua, Anda juga akan dibiarkan anak Anda. Habis dulu soalnya saya juga didiemin kok. Mau nuntut siapa? Makanya komunikasi ini harus tetap dibangun. Apakah di waktu makan, apakah sebelum makan, apakah di jam belajar. Harus ada kedekatan, bukan hanya jadi orang tua melihat dari jarak jauh. Oh dia belajar, tidak boleh diganggu. Tidak ada keinteraksi. Di zaman digital ini kalau orang tua tidak ada kepekaan di dalam komunikasi, siap-siap peran dari orang tua diambil alih oleh smartphone, oleh tablet, oleh laptop, dan Anda ketika meminta sesuatu Anda siap-siap untuk tidak direspon, siap-siap sakit hati. Nak, tolong Mama diambilkan tasnya, tahu enggak jawabannya? Nanti Ma, masih sebentar lagi. Mamanya bilang, cepetan, tolong, masa enggak sayang sama Mama? Apa jawabnya? Lagi seru-serunya. Itu sebetulnya bukan tiba-tiba itu ya. Secara Buddhis semua ada akar sebab akibat. Ada akar sebab akibat. Makanya di zaman sekarang memang menjadi orang tua itu tidak gampang ya. Menjadi orang tua itu tidak gampang. Kadang-kadang sudah persis dengan pola asuh yang dipelajari, sudah persis. Ternyata pola anaknya berbeda. Sudah mempelajari berbagai macam pola asuh. Tapi ternyata anaknya polanya berbeda. Makanya orang tua mesti komunikasi. Karena untuk memasukkan ide kita ke ide orang lain mesti ngomong. Tidak bisa kita baca pikiran orang, itu tidak bisa. Jadi yang pertama tadi, komunikasi mesti dilatih dengan anak. Mungkin yang menjadi ibu, bapak yang baru, nanti bisa
bermain peran sama orang tua yang lama. Gimana sih caranya komunikasi dengan anak? Karena sebagian orang tua yang baru itu berpikir yang penting anak tidak nangis, tidak rewel, selesai. Sulit makan, tidak mau diem, bukakan handphone. Ada enggak yang begitu? Tidak mau makan, tidak mau diem, bukakan handphone, diem. Bagaimana dia nanti tumbuh kembang, dia bisa memanage, dia punya emosi. Ketika dia ada masalah langsung dialihkan. Ini PR nih. Karena saya perhatikan kalau ke rumah orang ya, kan biasanya diundang makan ke rumah orang. Kemudian ada anaknya kecil gitu. Dia lari-lari mau nyamperin saya. Saya sih sebetulnya enggak alergi dengan anak-anak sih. Wong itu juga anaknya orang kok. Terus, udah dek diem aja nih, handphone dimainkan. Dia punya masalah. Setiap ada masalah larinya ke handphone. Dan ini akan menjadi pola. Ada masalah larinya ke handphone. Ada masalah larinya ke handphone. Ini akan jadi pola. Makanya saya itu tidak menjadi pelaku tapi pengamat. Saya amati. Oh ternyata ini kalau dibiasakan. Karena apa? Karena karakter itu ya. Karakter itu kan dibentuk dari kebiasaan. Kebiasaan itu kan terbentuk dari perilaku yang diulang-ulang. Bagaimana anak tumbuh dengan baik kalau kebiasaannya ini tidak baik? Dari mana kebiasaan itu muncul? Dari kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Ya jadi ini penghantar dulu, nanti giliran ibu yang berbicara. Terima kasih buat Teh. Iya menarik banget ya.